Hal yang paling sulit untuk gue pelajari adalah berani untuk menolak dan mengatakan tidak. Namanya orang gak enakan, gak mau mengecewakan orang lain, jadi semuanya dibilang iya. Tapi jangan sampai kita membebani diri kita sendiri untuk orang lain saat kita sendiri gak mampu. Pernah nggak sih kamu merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya karena nggak enak menolak? Hasilnya, kamu malah capek sendiri, stres, dan kadang merasa nggak dihargai. Kalau jawabannya iya, saatnya kamu berhenti jadi orang yang nggak enakan. Di video ini, kita akan bahas cara-cara praktis untuk mulai berkata tidak, tanpa rasa bersalah, dan bagaimana kamu bisa lebih menghargai diri sendiri. Simak setiap langkahnya, karena setiap langkahnya penting untuk kalian. Seringkali kita merasa terjebak dalam situasi di mana kita harus mengorbankan keinginan atau kepentingan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Mungkin kamu pernah mengalami hal ini ketika teman meminta bantuan, padahal kamu sedang sangat sibuk. Atau saat kamu diminta mengikuti suatu acara yang sebenarnya tidak kamu sukai. Akhirnya, kamu melakukan hanya karena enggak enak menolak. Kebiasaan itu, walaupun tampak sepele, bisa berdampak besar pada kesehatan mentalmu. Kamu jadi lebih mudah merasa stres, tertekan, dan kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Pada dasarnya, gak enakan seringkali muncul karena kita ingin diakui sebagai orang yang baik dan ramah. Namun seiring waktu, hal ini bisa membuat kita kehilangan jati diri dan merasa tidak bahagia. Tapi jangan khawatir. Kamu bisa mulai mengubah kebiasaan ini dengan langkah-langkah praktis yang akan kita bahas. Berikut adalah cara-cara yang bisa kamu terapkan untuk berhenti jadi orang yang gak enakan. Yang pertama, kenali batasan dirimu. Langkah pertama yang sangat penting adalah mengenali batasan diri. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kamu terus-terusan berkata iya pada permintaan orang lain tanpa mempertimbangkan batas kemampuanmu, kamu bisa kelelahan dan kehilangan semangat. Contoh praktis yang dapat kalian lakukan misalnya ketika kamu memiliki pekerjaan kantor yang menumpuk dan harus segera diselesaikan. Namun temanmu meminta bantuan untuk membantunya mempersiapkan sebuah acara. Daripada langsung mengiyakan, coba tanyakan pada dirimu. Apakah aku punya waktu dan energi untuk ini? Jika tidak, katakan dengan jujur kepada temanmu bahwa kamu sedang sibuk dan tidak bisa membantu kali ini. Yang kedua, belajar mengatakan tidak. Mengatakan tidak bisa menjadi hal yang menakutkan, terutama jika kamu takut melukai perasaan orang lain. Namun berkata tidak adalah cara untuk melindungi dirimu dari beban yang tidak perlu. Penting untuk diingat bahwa menolak permintaan orang lain tidak berarti kamu egois atau tidak peduli. Tetapi ini adalah bentuk menghargai dirimu sendiri. Contoh praktisnya ketika seseorang meminta bantuan di luar jam kerja. Kamu bisa berkata, "Maaf, saat ini saya butuh waktu untuk istirahat. Mungkin kita bisa bicarakan ini besok atau ketika saya memiliki waktu lebih luang." Dengan begitu, kamu bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tanpa harus merasa terbebani. Yang ketiga, latih kemampuan asertif. Asertivitas adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan atau pikirkan dengan jelas dan tegas, namun tetap menghargai perasaan orang lain. Kemampuan ini akan membantumu menyatakan batasanmu tanpa harus merasa bersalah atau takut dianggap tidak sopan. Contohnya jika ada seseorang yang memintamu melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi dirimu, kamu bisa mengatakan, "Terima kasih sudah mengajak, tapi saya merasa kurang nyaman untuk melakukan itu. Saya lebih suka melakukan sesuatu yang sesuai dengan prinsip saya." Dengan cara ini, kamu bisa tetap menghargai orang lain, sekaligus menjaga prinsip pribadimu. 4. Fokus pada kualitas hubungan, bukan kuantitas. Banyak orang yang takut berkata tidak karena khawatir hubungan mereka akan memburuk. Namun perlu diingat bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai.
Lebih baik memiliki sedikit teman yang benar-benar menghargai batasanmu daripada banyak teman yang hanya memanfaatkan kebaikanmu. Contoh praktisnya ketika kamu sering diundang ke acara atau pertemuan yang sebenarnya tidak kamu sukai. Coba pikirkan, apakah kehadiran saya benar-benar penting? Apakah saya akan merasa nyaman berada di sana? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada salahnya untuk menolak dengan sopan. Misalnya kamu bisa mengatakan, "Terima kasih atas undangannya, tapi kali ini saya tidak bisa datang karena ada urusan lain. Semoga acaranya berjalan lancar ya." Yang kelima, refleksi diri secara rutin. Setiap kali kamu merasa nggak enakan untuk menolak atau menyatakan pendapat, cobalah untuk merenung dan bertanya pada dirimu, mengapa saya merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya saya takutkan? Refleksi diri penting untuk membantu kamu mengenali pola pikir yang mungkin perlu diubah. Kadang-kadang rasa nggak enakan muncul karena kita takut ditolak atau ingin selalu diterima. Dengan memahami akar masalahnya, kamu bisa memulai mengubah cara berpikir dan bertindak. Contoh praktis yang dapat kamu lakukan adalah ketika kamu merasa sulit menolak permintaan orang lain. Coba tuliskan pengalamanmu dalam sebuah jurnal. Tulis kapan dan mengapa kamu merasa nggak enakan. Lalu pikirkan bagaimana kamu bisa menanganinya di masa depan. Dengan cara ini, kamu bisa lebih mengenali dirimu sendiri dan belajar untuk lebih tegas dalam mempertahankan batasan. Jadi, sudah saatnya kamu berhenti jadi orang yang gak enakan. Kamu punya hak untuk mengatakan tidak dan menjaga kesehatan mental dirimu sendiri. Ingat, berkata tidak bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Mari kita mulai menghargai diri sendiri dan hidup dengan lebih bahagia.